Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Alta Kasih. Nama saya Salsabila Ratakilah. Kami dari kelompok terakhir, kelompok 7, akan menjelaskan tentang implikasi penyesuaian diri terhadap penyelenggaraan pendidikan. Berikut saya akan menjelaskan tentang poin-poin implikasi penyesuaian diri terhadap penyelenggaraan pendidikan. Itu ada pengertian, implikasi, dan tantangan penyesuaian diri terhadap penyelenggaraan pendidikan. Implikasi penyesuaian diri terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kita akan menjelajahi bagaimana penyesuaian diri sebagai proses vital bagi setiap individu, berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Kita akan bahas aspek-aspek penting dari penyesuaian diri dan implikasinya terhadap pendidikan di Indonesia. Memahami penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses dinamis yang melibatkan perubahan perilaku dan sikap yang menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungan baru. Dalam konteks pendidikan, ini berarti siswa mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di sekolah, seperti interaksi sosial, metode pembelajaran, dan aturan sekolah. Kemampuan menyesuaikan diri penting untuk mencapai kesuksesan akademis dan personal. Siswa yang dapat beradaptasi dengan baik lebih cenderung belajar secara efektif, membangun hubungan interpersonal yang positif, dan mengatasi tantangan yang dengan lebih mudah. Implikasi penyesuaian diri dalam pendidikan. 1. Pembelajaran yang inklusif. Penyesuaian diri mendorong pembelajaran yang inklusif, mengakomodasi kebutuhan individual setiap siswa. Guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran, materi ajar, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan berbeda. 2. Pengembangan karakter. Penyesuaian diri mendorong pengembangan karakter siswa, terutama kemampuan beradaptasi, saling menghormati, dan berkolaborasi. Lingkungan sekolah harus mendukung proses ini agar siswa dapat belajar beradaptasi dengan berbagai situasi. 3. Peningkatan kualitas pendidikan. Penyesuaian diri dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ketika siswa dapat beradaptasi dengan baik, mereka lebih termotivasi untuk belajar dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Tantangan penyesuaian diri. Perbedaan latar belakang. Siswa berasal dari berbagai latar belakang dan membawa pengalaman, nilai, dan kemampuan yang berbeda. Guru harus mempertimbangkan perbedaan ini dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Tekanan sosial. Tekanan sosial dapat menghambat penyesuaian diri siswa. Mereka mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu atau memenuhi harapan masyarakat. Kurangnya dukungan. Dukungan dari keluarga, teman, dan guru sangat penting dalam menunjang proses penyesuaian diri. Kurangnya dukungan dapat membuat siswa merasa terisolasi dan kesulitan beradaptasi. Poin selanjutnya, strategi mendorong penyesuaian diri dalam era digital dan bentuk implikasi penyesuaian diri untuk guru. Strategi mendorong penyesuaian diri. Lingkungan belajar inklusif. Ciptakan lingkungan belajar yang menerima perbedaan dan mendukung keragaman. Buat aturan kelas yang jelas dan adil dan mendorong interaksi positif antara siswa. Metode pembelajaran yang fleksibel. Digunakan berbagai metode pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan individual siswa, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Komunikasi yang efektif.
Komunikasi terbuka dan jujur antara guru, siswa, dan orang tua sangat penting. Dengarkan perhatian siswa, berikan bimbingan yang tepat, dan bangun hubungan yang positif. Dukungan dan bimbingan. Berikan dukungan emosional, akademis, dan sosial kepada siswa yang membutuhkan. Libatkan konselor sekolah atau profesional lainnya untuk memberikan bimbingan yang tepat. Penyesuaian diri dalam era digital. 1. Literasi digital. Siswa perlu mengembangkan literasi digital untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. 2. Keterampilan abad ke-21. Penyesuaian diri di era digital menuntut siswa memiliki keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. 3. Etika digital. Penting bagi siswa untuk memahami etika digital agar mereka dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis. Aplikasi penyesuaian diri untuk guru. 1. Yaitu pengembangan diri. Guru perlu terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan peran dan tantangan dalam pendidikan, terutama di era digital. 2. Yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru perlu menyesuaikan metode pelajaran agar berpusat pada siswa, mengakomodasi kebutuhan dan minat mereka secara individu. 3. Yaitu membangun hubungan positif. Membangun hubungan yang positif dengan siswa sangat penting. Untuk mendukung proses penyesuaian diri, guru harus menjadi pendengar yang baik, memberikan bimbingan, dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman.